senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai fistula ani dan terapi terbaru Vilak. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita hadiran kembali dengan Dr. Tony Sukentro SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Omni Hospital 10 Mas. Kita sapa dulu Dr. Tony yang sudah hadir di samping saya. Dr. Tony, apa kabar? Ya, baik Mbak. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi pemirsa juga. Iya, ketemu lagi di El Sinta TV. Iya, berjumpa kembali ya dok ya. Iya, berjumpa kembali. Hari ini mau bahas seputar fistula ani nih dan terapi terbarunya itu Vilak gitu ya, dok betul. ya. Sebenarnya fistula ani itu apa sih? Karena kan aku lebih sering mendengar ini lebih banyak dialami gitu ya oleh kaum pria nih gitu ya. Dan usia-usianya juga dikabarkan yang usia-usia produktif lah, gitu, usia 20-an, 30-an, 40-an. Jadi kan wah masih muda tapi kok mengalami fistula ani. Jadi sebenarnya fistula ini apa, fistula ani ini apa, kemudian juga kenapa bisa terbentuk gitu yang namanya fistula ani di orang-orang tersebut begitu dokter. Baik. Ya, sebenarnya fistula ani ini nama lainnya adalah fistula perianal, artinya di sekitar dari anus ya. Ya, sebenarnya fistula juga banyak di tempat-tempat lain ya, seperti di usus ya, sampai ke luka juga ada biasanya. Tapi kita tidak bahas yang itu, kita bahas yang khusus di sekitar anus ya, disebut fistula perianal atau fistula ani. Nah, fistula ani ini salah satu penyakit yang cukup mengganggu ya, ya karena sulit disembuhkan ya. Dengan tanpa operasi saja sulit disembuhkan, dengan operasi saja juga sering kambuh. Jadi penyakit ini menjadi tantangan besar bagi kita para ahli bedah ya. Nah, asalnya dari mana penyakit ini? Nah, penyakit ini sebenarnya bisa kita cegah ya. Kalau kita sering mengenal oral hygiene ya. Kalau yang saya populerkan adalah anal hygiene. Ya, dan ini yang kurang kita perhatikan. Biasanya oral terus kita perhatikan, sikat gigi ya, kita 2-3 kali kita sikat gigi sehabis makan. Sedangkan anal hygiene kurang diperhatikan. Nah, asal yang terbesar penyebab dari fistula ini adalah anal hygiene yang kurang baik. Kenapa banyak pada laki-laki? Karena laki-laki banyak yang bekerja dan kelenjar keringatnya lebih banyak di sana, kelenjar minyak dan kelenjar keringat lebih banyak di sekitar anus. Sehingga kalau jarang dibersihkan, ya pembersihannya tidak benar, ya akhirnya akan terjadi infeksi di sekitar sana dan menyebabkan bisul, ya abses dan akhirnya terjadi hubungan antara rongga usus di sekitar anus ke luar. Nah, disebut sebagai fistula, tapi bertahap. Nah, oleh karena itu, bila dari gejala awal itu berupa abses, ya pemirsa juga mesti aware nih. Jadi kalau udah mulai punya abses atau bisul ya, kita bilang ya itu di daerah anus, nah itu harus jangan dianggap enteng, gitu. Jangan diobatin sampai akhirnya nanti besar, lalu dia pecah dan akhirnya menyebabkan fistula. Jadi awalnya abses nih? Biasanya diawali dengan abses dulu. Jarang sekali fistula itu yang spontan ya. Ada beberapa kasus yang spontan, biasanya disebabkan karena keganasan, terus penyakit autoimun, Crohn dan lain-lain. Itu biasanya ya Crohn disease dan lain-lain. Itu juga spontan. Tapi biasanya paling banyak itu didahului oleh abses ya atau bisul. Pasca operasi juga bisa ya, beberapa operasi di anus bisa menyebabkan fistula ada. Tapi yang paling sering adalah karena abses ya, terutama pada penderita-penderita diabetes ya, sering sekali terjadi infeksi di daerah anus tersebut. Penanganannya kurang baik, evakuasi nanahnya kurang baik di sekitar anus tersebut, akhirnya terjadi fistula. Nah, kalau sudah terjadi fistula, terjadi hubungan antara rongga anus ya, saluran anus dengan dunia luar, nah ini cukup sulit kita penanganannya. Jadi hubungan antara rongga di saluran saluran pencernaan pembuangan ke dunia luar. Dan kadang-kadang feses bisa keluar dari lubang fistel tersebut. Jadi ada dua lubang dia keluar. Ada 2 lubang ya? Iya, 2 lubang bisa keluar melalui situ ya. Asal infeksinya biasanya bisa juga dari dalam anus tersebut, dari kripta-kripta di sana, gland, anal gland ya, kelenjar anus, itu dia bisa infeksi di sana, baru menyebabkan fistula. Jadi biasanya fistula itu ada muaranya di dalam. Dan kita harus cari dulu muaranya sampai di mana. Itu lebih ke tadi anal hygiene tadi, karena tadi kelenjar keringatnya yang lebih ini, atau tadi
kecuali ada penyakit-penyakit yang lain tadi seperti keganasan, autoimun, kondisi segala macam. Biasanya kalau normal-normal saja karena anal hygiene yang kurang baik dan pola makan juga yang kurang serat. Oh gitu ya. Jadi pola makan ditambah lagi dengan anal hygiene yang kurang baik, terus faktor pekerjaan yang sering duduk ya atau resiko pekerjaan. Transport ya, yang kita pergi jauh mungkin ke menyetir 6 jam, 7 jam ya tanpa istirahat ya seperti itu. Nah itu bisa kemungkinan besar terjadi infeksi di sekitar anus. Jadi awalnya abses, terus kemudian mungkin ada juga yang dibiarkan, ada yang memang penanganannya kurang tepat, kurang baik, sehingga abses itu berkembang dan membuat rongga atau mencari jalan ke arah anus, ke dalam rongga saluran pembuangan. Tapi ini ada grade-nya juga ya dok, ya lama-lama kan jadi makin... Ada grade-grade-nya ya, jadi untuk grade yang paling awal itu biasanya fistulanya tuh sangat superficial, dia di bawah otot. Nah ini penanganannya cukup tidak begitu sulit ya. Lalu yang kedua adalah di dalam otot. Nah ini sudah agak sulit. Jadi lokasi? Ya lokasi dari fistulanya itu sudah di dalam otot. Lalu satu lagi yang di atas dari otot, ini lebih sulit lagi. Nah penanganan ini yang sekarang ini cukup berkembang. Tapi gejalanya artinya lokal aja ya dok ya? Atau dalam kasus yang lebih parah, ya artinya terganggu juga buang airnya. Jadi, segala macam. Gejalanya itu yang paling sering adalah setelah dia terbentuk fistula ya. Setelah terbentuk fistula biasanya keluar cairan terus. Jadi tidak nyaman, kemana-mana basah, basah. Jadi keluar cairan terus. Awalnya sedikit, lama-lama makin banyak. Bahkan sampai bukan cuma cairan. Biasanya pertama adalah cuma cairan, lalu berupa nanah, kemudian bisa juga sampai feses keluar dari sana, gitu. Karena tracknya sudah sedemikian besar. Jadi baunya juga sangat mengganggu dan pasti pasien tersebut tidak nyaman, pasti sudah ada keluhan-keluhan ya seperti iritasi di daerah anus, terus rasa gatal dan kemana-mana pasti tidak mempunyai percaya diri, ya kan? Karena aktivitas pasti terganggu karena terasa gatal di sana, terus ada cairan terus yang keluar dan tidak kunjung sembuh walaupun dikasih obat apapun. Jadi kesannya seperti tidak bisa menahan. Ya, bahkan biasanya pakai pampers orangnya, pakai pampers atau pakai pembalut untuk menutupi kekurangannya tersebut. Ya karena memang kan istilahnya tidak bisa tertahan begitu ya. Nggak bisa tertahan karena dia keluar terus gitu. Tidak bisa ditahan kapan waktunya, tidak ada. Jadi setiap aktivitas dan lain sangat mengganggu. Nah ini biasanya orang datang kalau dia sudah tidak tahan dengan keluhannya tersebut. Dan karena banyak yang kurang sadar ya bahwa fistula ini dibiarkan saja gitu ya, karena dianggap gak apa-apa lah, cuma keluar cairan aja ya. Cuma keluar cairan aja, padahal di kemudian hari di beberapa literatur itu cairan yang mengiritasi di sekitar anus tersebut akan berubah menjadi kanker. Bisa terjadi kanker. Kanker apa nih? Kanker sekitar anus jadinya. Jadi dari kanker kulit di sekitar anus karena iritasi dari cairan-cairan tersebut yang keluar. Nah, atau pengaruh ke pencernaan juga nantinya masuk jadi risiko kanker yang ada di dalam gitu dok? Tidak, dia hanya di luar saja. Jadi tidak menyebabkan kanker yang di dalam usus ya. Nah sebenarnya sebelum terjadi fistula ani ini harus ada pencegahan-pencegahan ya. Jadi pola anal hygiene-nya harus benar ya. Dimana secara lazim ya kita harus membersihkan anus kita itu 3 kali sehari. Minimal tuh? Iya minimal, kita harus bersihkan. Jadi logikanya setiap mandi atau setiap mandi sudah air. Pasti, lalu ada di pertengahan yang tidak mandi itu tetap harus dibersihkan. Dan tambahan buat mereka yang bekerja berat atau olahraga yang berat, nah itu tetap harus dilakukan pembersihan di sekitar anus. Atau mungkin cukup dicuci dengan sabun saja. Istilahnya apa ya dok ya, kalau perempuan nih kan menghindari infeksi saluran kemih, kita harus rutin ganti pakaian dalam gitu ya. Dan bahannya juga khusus. Kalau untuk kasus seperti ini ada kaitannya juga nggak? Ya memang kebersihan itu atau anal hygiene itu harus benar-benar diperhatikan, itu harus benar-benar dijaga ya. Kenapa lebih sering pada pria? Karena pria biasanya kalau buang air kecil atau apa tidak dicuci seperti wanita gitu ya. Kalau wanita kan sangat teliti gitu ya untuk organ waktu buang air kecil atau dia mau duduk di mana. Kalau pria kan lebih agak kurang peka dia di perawatan setelah buang air kecil dan lain-lain. Nah, jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang tertumpuk di sana. Jadi cairan, terus minyak, minyak terjadi infeksi dan tidak diatasi dengan baik, timbullah fistula. Baiklah dokter, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya, akan ada slide juga ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai fistula ani dan terapi terbaru Vilak bersama dengan Dr. Tony Sukentro SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Omni Hospital 10 Mas. Dr. Tony, dilanjutkan kembali ya. Langsung saja kalau begitu slide-nya. Pertama, slide-nya tentang apa? Coba ditampilkan dulu. Ya. Ini gambaran dari orang yang mengalami fistula ani. Iya, betul. Nyut-nyutan itu atau apa sih dok, kok warnanya seperti radang merah, terus nggak nyaman ya, mau duduk nggak nyaman, mau berdiri juga pasti ya nggak nyaman gitu ya dok ya. Iya, jadi seperti terjajah oleh fistula ani. Dia merasa tidak nyaman ya atau malu gitu ya. Nah, jadi ini adalah sedikit gambaran ya untuk pemirsa ya, adalah suatu fistula tract ya. Jadi di situ ada fistula tract dan ada abses, di mana abses itu adalah kumpulan nanah ya yang berwarna hijau itu. Lalu ada fistula tract-nya dan di situ ada benang. Nah, apa sih ini benang ini? Nah, ini sebenarnya benang ini adalah benang seton, salah satu terapi dari fistula tract atau fistula ani. Awal fistula ani ini dilakukan operasi dengan menggunakan metode terbuka. Ya, dulu jadi banget. Diangkat semua dan tidak dijahit lagi. Oh, tidak dijahit lagi? Tidak dijahit lagi, tidak boleh dijahit lagi. Jadi biar saja dia terbuka nanti sembuh. Nah, cuma untuk fistula ani yang letaknya di atas, ya, yang di atas otot nanti seperti slide berikutnya, nah, itu agak sulit, ya, agak sulit karena otot-otot tersebut tidak mungkin tidak terpotong. Dan kalau otot itu terpotong, ya, nah ini seperti gambaran ini ya. Kalau ada otot-otot yang terpotong, maka akan ada kesulitan nanti mengontrol buang air besar. Nah, sehingga untuk kasus-kasus fistal yang di sekitar otot ini sangat berbahaya bagi ahli bedah. Oleh karena itu dikembangkanlah seton, ya. Untuk fistal-fistal yang tinggi dipasanglah benang seton ini, ya. Nanti perlahan-lahan dikencangkan. Cuma memang pasien merasa tersiksa karena setiap hari ada benda asing di sekitar anusnya, dan pasti itu tidak enak sekali, tidur susah, duduk susah ya karena ada benda asing yang mengganjal. Dan ya. pada waktu kita kencangkan itu sangat sakit ya. Jadi setelah dikencangkan tuh biasanya berhari-hari sakit, 3 hari tuh sakit, setelah itu baru mendingan, baru enakan. Nah, ini makanya seton ini kurang efektif lah ya buat pasien karena untuk kenyamanan pasien sangat mengganggu ya. Ada benda asing yang mengganjal di sekitar anus ya. Oleh karena itu dikembangkan lagi berikutnya adalah terapi menggunakan laser atau Vilak, fistula tract anal closure ya. Nah, jadi pakai menggunakan laser ya. Jadi dengan menggunakan kateterisasi laser tersebut sangat mudah kita mencapai daerah-daerah di atas otot anus dan tanpa ada resiko kita untuk memotong otot tersebut. Oke, ya. Langsung ke target. Langsung kita bisa sampai ke muaranya. Ya, yang penting pemeriksaan awal kita harus benar. Ya, jadi apakah pasien itu tidak ada keganasan atau pasien itu tidak ada penyakit-penyakit autoimun, itu kita harus singkirkan dahulu. Karena kalau pasien itu menderita penyakit-penyakit tersebut, fistula tract ini sangat sulit kita deteksi. Karena biasanya tersembunyi oleh adanya radang-radang di dalam usus tersebut. Jadi tidak bisa kita temukan. Gitu. Dan kalau kita tidak bisa menemukan muaranya dari fistula dengan menggunakan laser ini, kita tidak boleh melakukan laser. Jadi laser itu harus keluar sampai di dalam, muaranya kita bisa lihat. Cari dulu muaranya gitu ya. Walaupun kita awalnya sudah melakukan anoskopi, itu pasti wajib kita lakukan. Anoskopi wajib ya. Tapi kalau kolonoskopi kita seleksi kasus. Ya, di mana ada yang kita kecurigaan cancer atau kita kecurigaan autoimun, lalu kita lakukan kolonoskopi. Itu kondisi khusus lah ya. Ya, khusus. Tidak semuanya juga di kolonoskopi. Tidak Kalau semuanya di kolonoskopi. standar ya. Kalau anoskopi harus. Oh iya, harus ya. Baik, coba slide selanjutnya lagi dulu tentang apa? Slide berikutnya, tadi kita bicara udah kita lihat bedah tingkatannya. terbuka, Nah, ini tracknya, bentuk okay. tracknya ya, bagaimana supaya ada bayangan, mulai dari kulit masuk menembus lalu sampai ke dalam rektum atau anus ya. Kadang ada ini yang saya bentuk ini ulcer atau ada luka-luka ini yang kadang sulit untuk kita menemukan muaranya. Ulkus-ulkus betul. Ya, ulkus-ulkus. Nah, ini fistula tract ini yang dimasuki kateter sehingga kita bisa menembus sampai ke dalam dan baru mulai melakukan laser di sana. Oke, gitu ya. Dimasukkan. Tapi sebelumnya kita harus menentukan dulu nih, ini ada posisi nih namanya anal clock. Ya, anal clock ini kita menentukan posisi dari fistula dari luar. Ya, ke arah bawah, ke arah tulang duduk atau sakrum itu jam 6, kalau ke arah perut itu jam 12. Dari sekitarnya jam 1, 2, 3 sama seperti biasa. Ini disebut anal clock supaya kita menentukan
lokasi dari fistulanya tersebut. Dari mana? Dulu kita menggunakan fistulografi. Dulu kita menggunakan fistulografi. Jadi kita masukkan kontras lalu difoto ronsen biasa. Nah, dengan perkembangan zaman maka kita menaikkan standar pemeriksaan, ya, karena dengan fistulografi aja kita tidak bisa tahu nih letaknya di sekitar mana fistulanya, apakah di dalam otot atau di atas otot atau memang sudah sampai ke rektum, yang ini sangat berbahaya kalau kita lakukan laser. Ya, kita tidak bisa langsung melakukan laser kalau dia sudah jauh di atas otot. Oleh karena itu kita harus bisa menggunakan MRI. Nanti ada slide-nya, ada pembagiannya. Letaknya di mana, kita menggunakan MRI grading untuk perianal fistula. Nah, jadi hampir semua pasien yang sebelum laser saya harus melakukan MRI perianal fistula. Itu udah standarnya ya, ya MRI jadi dulu fistulografi. ya. Tentukan sekarang, grade dulu. Tentukan grade-nya dulu, apakah cuma di intersphincteric atau udah sampai ke supralevator dan translevator fistula. Jadi sampai ada 5 grade. Dan di sini persiapan kita akan lebih matang. Intinya kalau kan ada juga yang, dok, kalau untuk yang grade di awal-awal ini apakah bisa tanpa operasi gitu atau bedahan? Artinya cara-cara ya mungkin kita nggak tahu ya, kan ada aja yang bertanya seperti Betul. itu. Ya banyak sih yang menanya saya secara langsung atau secara online. Kebetulan saya ada YouTube channel ya. Nah, jadi banyak juga yang menanyakan maunya sih tanpa operasi, ya. Tapi kasus fistula ini berbeda dengan kasus penyakit lain di sekitar anus seperti wasir ya. Wasir mungkin dengan pengobatan sudah cukup banyak obatnya dan bisa ada kesembuhan kalau kita benar-benar bisa mengatur pola makan, mengatur pengobatannya, lalu pengaturan pola kerjanya, itu mungkin kita bisa menyembuhkan, ya. Tapi kalau dengan fistula ini sulit sekali. Saya belum menemukan salah satu obat yang benar-benar bisa menyembuhkan fistula tanpa operasi. Jadi biasanya saya to the point bilang bahwa fistula ini sulit kalau dengan pengobatan dan memang harus dilakukan operasi. Operasi pun juga sulit sebenarnya. Sampai hari ini masih sulit nih, masih banyak ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali bisa operasinya seperti itu. Oh begitu ya. Apalagi tadi yang resiko, yang dulu kasusnya tadi yang kekambuhan lah. Begitu ya, dok, kekambuhan. ya. Jadi ya beberapa kasus ke saya itu ya memang sudah 2-3 kali operasi, bahkan ada yang sudah 4 kali itu ya. Ya kita coba menggunakan laser karena laser hampir fistula-fistula yang di atas dari otot itu bisa kita gapai, kita bisa capai dengan menggunakan laser. Asal yang penting kita tahu di mana muaranya dia keluar. Jangan sampai kita blind melakukan operasi laser tanpa kita bisa tahu di mana muaranya. Makanya tadi kan ada rangkaian pemeriksaan dulu yang perlu dilakukan yang harus dilakukan. Tapi untuk bicara keunggulan dari Vilak ini sendiri, bagaimana dok? Artinya kan orang kan pasti ingin mendapatkan banyak keuntungan gitu ya, dan kalau bisa juga prosesnya bisa nggak lebih cepat gitu ya. Artinya mencegah kekambuhannya juga nanti jadi PR tersendiri juga ya dok. Ya. Dengan Vilak ini sendiri, apa yang biasa dokter edukasikan kepada pasien dan juga keluarganya tentunya kan? Betul. Jadi Vilak ini butuh sekali kerjasama antara dokter dengan pasien. Jadi pasien-pasien itu biasanya saya kumpulkan dalam satu grup ya. Jadi ada WhatsApp grup gitu ya. Jadi bisa saling tukar pengalaman ya bagaimana mereka merawat fistulanya. Bahkan kerjasama yang suami istri tadinya nggak pernah kerjasama sekarang jadi kerjasama erat nih karena mereka harus merawat fistulanya itu benar-benar sampai sembuh ya. Orang tua dan anak banyak sekali. Jadi saya butuh banget kerjasama dari mereka karena untuk perawatan fistula ini tidak mungkin dengan operasi saja. Pasca operasinya ini harus benar-benar kita pantau sampai benar-benar mereka menutup. Karena kadang-kadang menutup saja bisa menipu nih. Karena sudah menutup tiba-tiba jadi lagi. Jadi benar-benar keep kontak yang bagus ya. Nah, kendala saya adalah biasanya pasien-pasien yang dari luar. Nah, ini cukup jauh ya, jadi hanya berkomunikasi melalui video call atau melalui WhatsApp. Jadi sulit untuk kita merasakan sendiri gitu, memeriksa secara langsung itu cukup sulit. Nah, disitulah ya kadang-kadang ada kegagalan kalau pasien itu agak cukup jauh karena sulit untuk mengontrol karena kadang dia seperti tertutup dulu luarnya ya karena dengan Vilak ini kita tidak membuka besar ya seperti operasi yang dulu yang jadi anusnya itu growak gitu ya. Kalau dengan Vilak itu kita lubangnya hanya kecil saja. Karena cukup untuk bisa masuk dari kateterisasinya saja, bisa masuk ke dalam fistula tract, mencari tracknya, lalu nanti kita bakar. Kita menggunakan laser, beneran laser gitu. Jadi kita langsung bakar tanpa menyebabkan luka yang besar. Bius lokal ya dok ya? Biusnya enggak, tetap harus setengah badan atau spinal. Nah di kemudian hari
akan lebih advance. Nah, ini nanti di ujung dari kateterisasinya itu akan ada video. Jadi seperti endoskopi. Nah, ini kita lebih advance lagi nanti. Yang tidak dapat muaranya itu juga bisa kita lakukan laser asal jangan sampai tembus ke intraabdomen gitu ya. Kita bisa lihat dengan menggunakan di negara lain sudah ada sih. Beberapa negara di India sudah ada. Mungkin canggih ya. Ya, jadi kita tetap keep up. Ya, jadi video assisted VLAC. Jadi VA VLAC tambahannya lagi, jadi menggunakan video makin canggih lagi karena sekarang kekurangan dari VLAC ini karena untuk yang muaranya jauh yang tidak bisa kita lihat itu kita nggak berani melakukan, jadi kita agak lebih terlimitasi ya, hanya di daerah-daerah yang masih kita bisa lihat muaranya bisa terlihat bisa keluar, nah itu kita berani lakukan VLAC. Tapi ini nggak ada kontraindikasi ya dok, artinya mungkin kondisi khusus dia ada punya penyakit apa atau usianya terlalu apa gitu, enggak ya dok ya? Sebenarnya tidak ada sih kontraindikasi yang terlalu mutlak ya. Cuma memang biasanya VLAC ini saya lakukan setelah fistulnya itu kering. Ya, jadi kalau yang masih basah ini biasanya kita obati dulu sampai benar-benar kering atau kita drainase dulu supaya kering lah intinya itu ya. Jadi kalau masih basah gitu sulit kita untuk membakar semua dengan bagus. Itu biasanya kegagalannya di sana tuh. Karena kita terlalu cepat masuk untuk mengatasi fistulanya. Belum sepenuhnya kering tadi. Belum sepenuhnya kering. Agak basah tadi dokter bilang. Ya, harus benar-benar kayak yang paling kasus awal untuk awal-awal kita melakukan VLAC kalau memang mau hasilnya bagus, cari kasus yang memang benar-benar sudah kering. Gitu. Jadi tidak basah lagi ya, tidak terlalu basah. Nah, itu biasanya angka kesembuhannya sangat tinggi dan superficial. Dan yang dirasakan oleh pasien jadi lebih minim nggak ada nyeri, nggak ada apa dong ya? Recovery-nya cepat sekali dan mereka bisa back to work juga cepat ya. Cuman memang butuh pengetahuan untuk bagaimana bisa merawat lukanya. Makanya tadi sampai dibuat grup ya dok ya untuk saling untuk sharing pengalaman juga. Sharing pengalaman dan saya bisa memfollow up mereka. Baik. Saya bisa memfollow up mereka sampai benar-benar apakah ada kekambuhan dan lain-lain. Karena fistula ini seperti mengurus bayi ya. Dirawatnya betul benar-benar butuh ketelitian dan kesabaran ya yang tinggi untuk bisa merawatnya. Jadi nggak bisa dia datang kontrol terus sudah nggak usah balik-balik lagi. Itu pasti kemungkinan besar jadi. Tapi mungkin ada faktor ini nggak sih dok? Genetik juga atau turunan juga atau apa? Atau lebih ke karena tadi faktor anal hygiene dan juga ya tadi jenis kelamin gitu ya. Karena kan dalam beberapa kasus kok kayaknya unik ya, ini hanya beberapa orang aja nih yang lebih rentan gitu kan. Betul. Kalau genetik sih saya rasa enggak ya. Kalau saya lebih cenderung ke anal hygiene ya. Jadi anal hygiene-nya yang kurang sehingga terjadi abses dan terjadi fistula. Oke, biasanya baik sih ke situ rata-rata lagi ya. ke situ. Tapi ada beberapa kasus saya yang ternyata dari Crohn. Jadi Crohn disease itu ada. Disease yang tadi. Iya, ada 2 kasus yang dari Crohn. Tapi agak jarang apa main ke sini? Jarang sih, jarang. Saya cuma ketemu 2 kasus ya. Dan 1 kasus itu terpaksa harus dilakukan kolostomi ya karena tidak bisa kita lakukan dengan laser saja. Gitu. Jadi kolostomi dan sekarang sudah menutup fistulnya. Sudah ditutup juga kolostominya, kita tinggal lihat perkembangannya. Oke, kita tinggal follow up lagi saya ya. follow up terus. Jadi baik dokter, kita sekarang masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Nanti buat yang ingin bertanya bisa mampir aja ke YouTube channel dokter ya. Lihat-lihat video atau nanti bisa tanya langsung di situ juga ya. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Mela Rahma atau Mbak Mela Rahma dari Bekasi. Bertanya seperti ini dok, apa perbedaan antara fistula ani dan wasir? Ini sering ditanyakan juga ya dok ya oleh banyak orang. Apalagi tadi dokter juga sempat mention tentang wasir tuh. Jadi kalau dibandingkan seperti apa sih dok? Dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari jika memiliki wasir? Terima kasih. Atau fistula ani juga tadi terkait dengan pola makan yang kurang apa gitu sehingga perlu modifikasi lifestyle juga untuk follow up-nya supaya tidak terjadi atau menghindari kekambuhan sih. Prinsipnya bagaimana? Bedanya dulu dengan wasir dok. Betul, secara definisi dan secara etiologi memang wasir dan fistula ini sangat berbeda ya. Kalau wasir itu karena pelebaran plexus ya, jadi dia menonjol di dalam anus. Kalau fistula ini ada hubungan antara rongga anus ke luar. Jadi memang suatu 2 penyakit yang berbeda. Apakah mereka bisa berhubungan? Bisa.
ada yang di beberapa literatur bilang setelah operasi wasir itu terjadi fistula ani. Ada beberapa literatur, tapi tidak banyak ya. Jadi hubungannya hanya di sana antara fistula ani dengan wasir. Tapi secara penyakit itu sangat berbeda. Dan penyebabnya pun berbeda ya. Kalau ini karena plexus yang membesar, kalau ini karena infeksi, kegagalan kita menjaga anal hygiene. Tapi ada kesamaan. Ada Ya, kesamaannya di mana yang sering. pola makannya juga harus jaga dan pola defekasi. Ya, untuk orang-orang yang buang air besarnya kurang lebih 3 hari, kadang ada yang seminggu. Ini penyakit ini cenderung timbul bersamaan. Jadi ada wasir juga, ada fistula ani juga. Nah, jadi buang air besar itu harus rutin. Jadi terjadi bersamaan, nggak nyaman banget dong ya? Iya, bisa sampai Paket combo. tiga hari mereka buang air besar, sehingga di situ kan tertekan. Tertekan, akibatnya wasirnya juga mengedan, buang air besarnya keras ya, jadi timbul. Terus anal gland di sana karena ada infeksi terus ya, di situ ada feses yang terlalu lama stagnan di sana, terjadi infeksi di situ. Kripta terjadi infeksi, terjadilah abses, jadilah fistula ani. Nah, sehingga pola makan dan pola defekasi itu harus benar. Kalau memang tidak benar, dicari penyebabnya. Nah, pola defekasi ini yang nggak benar ini, wah ini sulit nih. Ini butuh pembahasan khusus sendiri nih, karena ini termasuk kasus yang sangat sulit. Karena simple tidak bisa buang air besar secara rutin atau konstipasi, tapi penyebabnya sangat sulit. Mulai dari anatominya, mulai dari ususnya, mulai dari sarafnya, banyak kemungkinan. Bukan hanya pola makan. Nanti di lain waktu deh dok bahasnya pola defekasi ya. tadi ya. Oke, tapi kurang lebih seperti itu ya Mbak Mela ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu nih dok, dari Apriani perempuan ya dok ya, 27 tahun Bekasi. Pertanyaannya seperti ini, dok saya mau tanya, ini saya punya riwayat MAH, GERD dan wasir. Kalau saya setelah makan pedas dan asam, perut saya langsung terasa panas dan hari esoknya pasti keluar darah, via dubur nih. Tetapi tidak terasa sakit, hanya kadang darahnya keluar hingga netes-netes. Pertanyaan saya, obat yang ampuh untuk menghilangkan gejala saya ini apa? Saya akui saya juga makan tidak teratur. Terima kasih. Mungkin ini tidak terlalu berkaitan atau bagaimana, tapi ini yang menarik tadi, perutnya panas dan hari esoknya keluar darah via dubur. Bedanya apa? Mungkin orang apa ini fistula ani, apa ini wasir gitu ya dok ya. Tadi kesamaan yang overlap gitu yang tumpang tindih. Orang jadi bertanya-tanya juga, dan ini ada riwayat makan tidak teratur, kaitannya juga bagaimana? Kalau keluar darah dari anus itu kemungkinan besar bukan suatu fistula ya. Jadi kemungkinan besar ada wasir tapi masih grade 1. Wasir grade 1. Wasir grade 1. Jadi biasanya kalau ada pun darah adalah dari luar, biasanya dari lubang dari fistulanya tersebut biasanya keluar darah. Kalau dari anus kemungkinan besar bukan fistula tapi karena wasir grade 1. Ini bisa merasakan ya ini dari mana sih sumber cairannya keluarnya? Bisa dilihat gitu ya. Nah, kalau dari pola makan tadi ada asam dan pedas, ya memang pedas merupakan salah satu iritan di daerah anus ya. Nah itu kadang-kadang bisa menyebabkan perdarahan, terus rasa tidak nyaman di sekitar anus memang ada, dan anus dan harus dikurangi kalau memang itu adalah faktor pencetusnya. Toh kita bisa kan makanan-makanan yang lain selain pedas dan asam. Gitu, kita harus mencari, jangan. Biasanya hobi nih. Yang penting kita mix, pola makan itu harus kita mix, jangan terlalu berpattern yang sama. Variatif lah ya. Harus sangat variatif dan harus kita cari mana yang benar-benar cocok buat tubuh kita. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Mungkin saran juga kali ke Apriani ya. Kalau seperti ini konsulnya ke bagian mana barangkali ya kalau ada keluhan yang begini? Baik, kalau untuk gangguan GERD tadi ya, itu harus ke dokter internis yang spesialis pencernaan, GI tract. Nah itu ada nanti di endoskopi atau harus dicek dulu, itu nanti bisa dicek, mungkin dicek pylorinya dan lain-lain gitu ya. Maksudnya ada bakteri atau enggak? Ada bakteri pylori dan lain-lainnya dicekkan di sana sama dokter gastroenterologi. Jadi ke bagian penyakit dalam ya, maksudnya dalam. Seperti itu ya. Oke dokter, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya ke email ya, aku nangkapnya banyak juga yang masih bingung ya dok ya, antara fistula ani dan wasir atau mungkin jadi sebenarnya untuk bagian pemeriksaan, untuk ini kan ada diagnosis banding juga ya dok ya. Untuk fistula ani ini sebenarnya secara spesifik dengan pemeriksaan fisik aja sebenarnya udah kelihatan ya dok ya? Bisa terlihat. Biasanya dia ada benjolan kecil seperti jerawat pecah lalu keluar cairan terus menerus. Nah itu udah beda dengan bisul atau apa ya dok ya? Ya kalau bisul mungkin kalau sudah pecah selesai dia kering. Tapi kalau ini tidak bisa kering. Terbentuk tadi ya, jadi seperti ada saluran. Ya jadi ada saluran dan cairannya terus keluar. Gitu. Kalau bisul sekali pecah keluar
selesai, habis itu tidak keluar lagi. Dan ini bukan yang hilang timbul ya dok ya, tapi lebih ke kronik yang makin bisa berat. Hilang. Bisa hilang Jadi timbul tadi ya? Hilang dulu sementara, seperti tertutup. Makanya tadi kan seperti menipu gitu ya? Ya, seperti menipu. Jadi setelah itu dia jadi lagi. Nah, ini yang harus kita waspada terus. Nah, sebenarnya begini dokter, kan tadi kan pasca tindakan filak ini kan harus ada yang diperhatikan dong. Walaupun ini katanya minim minim bekas luka segala macam. Tapi perawatan yang dimaksud tadi itu sebenarnya bagaimana? Karena kan barangkali ada yang saya mau lakukan filak ini nih gitu, dan persiapan apa yang perlu saya lakukan juga. Terus kemudian juga nanti perawatannya yang dokter maksud tadi sampai dibentuk grup segala macam. Tadi seperti merawat bayi gitu ya. Jadi maksudnya itu seperti apa sih? Apakah memang untuk resiko kekambuhan itu juga cukup tinggi juga, tergantung dari lifestyle-nya juga orang itu nantinya, atau bagaimana, sehingga perlu dipantau terus barangkali? Ya, memang harus dipantau terus ya. Jadi khusus untuk filak ini atau untuk operasi fistula ini ya memang kita butuh perhatian khusus ya dibandingkan dengan operasi-operasi yang lainnya. Karena prosesnya lama, kurang lebih bisa 40 hari kita selesai. Jadi selama 40 hari itu pasien sangat erat berhubungan dengan kita dan segala macam keluhan harus kita tampung. Perawatan biasanya saya sudah kasih protokolnya bagaimana cara untuk mencegah jangan sampai lubang yang di luarnya itu tertutup, tapi tertutupnya itu harus dari dalam. Itu biasanya kita tampon dengan menggunakan kasa yang kecil ya, dan bagaimana cara memasukkannya ini yang saya ajarin di grup atau saya ajarin secara langsung waktu di poliklinik. Memang butuh sekali kerjasama, ada yang butuh 2-3 kali baru bisa, atau baru biasanya sih mereka akhirnya jadi ahli ya, bahkan lebih ahli daripada saya ya. Banyak kan yang sudah senior mengalami langsung iya kan? Karena beliau-beliau ini mengalami langsung ya, bahkan ada beberapa senior dokter jangan itu dong. jangan, saya kan tidak mengalami langsung ya, jadi itu yang saya butuh input. Jadi dari pola makannya apa, mereka sharing di sana. Oh jangan suka makan ini, jangan makan ini, saya waktu makan ini kok jadi begini gitu. Nah diikutin ternyata oh ya bagus, ternyata saya nggak boleh makan ini, tapi kan belum saya punya data yang lengkap ya, itu dari sharingnya mereka. Oh saya bagus pakai madu gitu, saya ternyata makan madu, atau saya merawat lukanya dengan madu itu ternyata bagus. Nah ini yang saya ambil ilmu-ilmu, jadi kita juga belajar dari pasien. Jadi bukan belajar dari textbook aja, bukan belajar dari literatur atau jurnal, tapi kita juga bisa belajar dari pasien. Karena mereka yang benar-benar melakukan. Ya, jadi ilmu mereka banyak sekali ya, bahkan pengalaman mereka. Oh saya pakai ini, oh ternyata saya kalau pakai salep ini saya nggak cocok, saya nggak bisa gatal pakai ini, bahkan cenderung lukanya nggak naik-naik, tidak naik-naik, ini penyembuhannya tidak cepat. Jadi mereka yang kasih banyak saya ide, gitu. Dari grup itu saya bisa lihat, oh ya memang individual person itu sangat penting kita customize. Jadi tidak bisa general. Oh pakai begini saja, nggak bisa. Jadi memang mereka ada perbedaan-perbedaan. Tiap kasus unik ya dok ya? Tiap kasus unik. Memberikan pelajaran tersendiri. Ada yang sudah nutup, tiba-tiba timbul di atasnya. Timbul di atasnya lagi. Lokasi yang berbeda. Lokasi yang berbeda. Ada yang timbul di atasnya. Dan terpaksa kita harus urus lagi sampai benar-benar semua totally close. Sampai sepenuhnya ketutup ya. Betul, baru kita nyatakan selesai. Tapi kalau untuk yang follow up, berapa bulan lagi, balik lagi gitu ya. Untuk memastikan ya artinya dilihat, atau mungkin bagaimana sih dok? Ada yang pascanya itu yang artinya harus di follow up. Biasa saya nyatakan selesai ya, sudah tamat lah ya, saya kasih brevet gitu, ini kamu udah tamat ini setelah 40 hari ya, kadang-kadang bisa sampai lambat ya 50 hari ya. Biasanya saya nyatakan selesai, tapi tetap bergabung di grup itu. Jadi tetap saya pantau terus, ada yang sudah selesai kurang lebih ini 6 bulan ya, masih kita pantau. Jadi pasti dia bicara kalau ada sesuatu pasti ngomong. Kalau yang pasien yang tadi di combine dok, artinya nggak cuma filak aja, sebelumnya dia ada tindakan-tindakan yang dengan mungkin bedah terbuka atau apa, terus kemudian kedua kalinya ini kita coba filak, bagaimana dok? Apakah mungkin ada perbedaan juga tuh dok? Waduh, itu yang justru sangat sulitnya. Saya menghimbau kalau bisa awal deh. Kalau saya sudah dikerjakan itu memang memberikan faktor kesulitan bagi saya itu lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Dan memang saya juga tidak menjanjikan terlalu banyak kalau yang sudah 2 atau 3 kali operasi. Karena memang struktur anatominya sudah sangat berbeda dengan yang normal gitu. Karena sudah acak-acakan lah boleh dibilang. Karena dia sudah operasi 2 kali, 3 kali. Jadi cabangnya itu udah bisa ke cabang kemana-mana gitu ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas lagi. Salurannya gitu. Udah. Ya nanti di YouTube saya tuh ada tuh gambarnya ya. Ada yang lokasinya berbeda, tapi satu tujuan gitu ya. Asalnya ternyata, nah ini jadi lebih sulit. Jadi jauh lebih sulit daripada yang awal sebelum dioperasi itu ke saya itu lebih
tinggi kesembuhannya gitu, daripada yang sudah 2 atau 3 kali dioperasi ini agak sulit memang. Iya, memang tergantung dari tingkat kesulitan yang dialami oleh pasien Betul. juga ya dok ya. Tapi kalau yang tadi selama 40 hari dipantau, ada nggak sih yang tips-tips khusus juga, artinya tidak boleh dulu sementara melakukan hal-hal apa, aktivitas apa untuk membantu recovery juga. Betul. Ada tidak? Atau mungkin ditahan dulu sebentar ya. Ya. Kita utamakan penelpon masuk dulu Betul, ya. betul. Kita Coba kasih. ya. Halo. 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 Dengan Bapak siapa di mana? Pak Silakan. Rofi di Tangerang. Iya, ingin bertanya apa Bapak kepada dokter? Langsung saja pertanyaannya Bapak. Saya kebetulan orang yang pernah mengalami penyakit pista variana kalau di istilahnya sebutnya. Nah, dan kami telah melakukan operasi. Ketika itu sudah dioperasi ya dia seperti dibuang seperti membuang yang ada seperti di buah mangga gitu, yang dibuang, dikorek gitu sampai habis penyakitnya gitu. Cuma waktu itu kita sampai terbuang ininya Bu, Mbak, Apanya? klep anusnya. Oh, Ya akhirnya sekarang kita setiap buang air itu sudah tidak bisa lagi karena sudah tidak ada klep. Jadi setelah kalau kita mau buang air itu sudah ya langsung aja, tidak ada jeda lagi. Tidak ada waktu kita bisa bertahan gitu untuk menahan kita buang air gitu, seperti itu. itu ya, oke. Ya itu penyakit saya itu sudah sekitar 6 tahun yang lalu kami operasi. Saya pikir sih selanjutnya akan kembali normal, ternyata ya sampai sekarang ya seperti itu. Jadi kami selalu pakai Pampers gitu. Pampers ya. Itu seperti apa tuh itunya, apa solusinya tuh ya, Mbak? Usia berapa Pak? Usia? Sekarang 52. Dokter ada yang ditanyakan dulu? Iya, ke Pak Robi ya. Baik Pak, sebelumnya udah pernah diperiksa, kenapa gitu, ditanyakan kembali ke dokternya, apa dicek tonus dari ototnya, apa harus mau di repair atau apa, ada pernah dijanjikan seperti itu atau gimana Pak? Pernah, saya sih sebelum operasi beberapa kali cek mungkin sekitar sampai 3 bulanan lah ya, baru kita ada tindakan operasi. Dicek yang dengan cairan apa gitu kan, sampai ketemu sih saluran analnya itu. Sampai ketemu, sampai akhirnya dilakukan tindakan operasi. Betul. Cuman setelah pada saat pelaksanaan operasi itu kita sudah dioperasi, itu ternyata katanya sudah nyambung ke anus. Jadi akhirnya saat itu juga dilakukan tindakan, dipotong itu klep anusnya. Seperti itu. Jadi ya sampai sekarang itu kami tidak lagi normal seperti biasa melakukan ketika kita mau buang air ya langsung gini aja. Dan kami selalu buang air tuh, satu hari bisa hampir 10 kali. Setiap hari sekarang. Jadi kita harus pakai selang. Kalau nggak pakai selang, dia transit mungkin di anus ya, itu terasa sakit, kita mau duduk mau apa nggak bisa. Mau duduk sakit. Duduk tuh kita nggak bisa karena terganjel, mungkin kotorannya tuh dia transit di anus atau gimana, kita nggak nyaman. Jadi kita harus pakai selang dari sisa-sisa yang buang air itu, Dok. Iya. Itu saya tahu Pak. Kira-kira seperti apa ya? Dokter ada lagi yang ditanyakan dulu? Cukup kayaknya. Cukup ya. Pak Robi sendiri sudah cukup? Iya, oke. Sudah cukup ya. Baik. Mungkin dokter ditahan dulu ya jawabannya, Dok. Kita jeda dulu sebentar ya. Nanti habis ini baru dokter bisa beri tanggapan secara detail ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai fistula ani dan terapi terbaru Philip bersama dengan Dr. Tony Sukendro SPB, dokter spesialis bedah dari Omni Hospital Pulau-Mas. Dr. Tony, dilanjutkan kembali ya. Jadi sebelum ke closing statement atau take home message, aku mau dokter beri tanggapan
tanggapan dulu kepada Bapak Robi tadi ya. Pak Robi ya. Di segmen ya. 2 akhir nih pertanyaannya, bisa langsung diberi tanggapan dokter. Oke, ya saya turut prihatin ya terhadap Pak Robi tentang keadaannya sekarang yang tidak bisa menahan buang air besar ya. Memang ini adalah musibah yang tidak bisa dihindari ya dari semua operasi fistel ya. Apalagi kita menggunakan teknik yang terbuka ini, dengan teknik terbuka dan letak fistelnya itu di atas dari otot, kemungkinan besar untuk terjadi inkontinensia alvi itu sangat besar. Inkontinensia alvi itu sangat besar, sehingga ini ya yang sebenarnya saya takutkan ya, sehingga saya mengembangkan VILAC, fistula ani laser tract closure. Nah ini yang saya kembangkan agar tidak memotong otot tersebut, karena memang bila terjadi pemotongan itu kerjanya cukup lebih banyak lagi nih jadinya nih, karena pasien harus dilakukan kolostomi dulu, lalu kita ukur lagi tonus dari ototnya apakah masih bagus atau tidak, lalu baru kita lakukan repair dari ototnya. Masih bisa dibetulin, cuma kan memang jadi gangguan buat pasien, ya harus operasi lagi, terus setelah kita repair pun benar-benar harus kita cek bahwa fungsi dari ototnya itu harus benar-benar bagus sebelum kita tutup kolostominya. Jadi memang benar-benar jadi pekerjaan yang lebih advance untuk merepair inkontinensia alvi ini. Nah, cukup ribet ya. Nah, sehingga dengan menggunakan VILAC mudah-mudahan tidak terjadi peristiwa tersebut. Oke, gitu. Begitu ya tanggapan dari dokter ya. Nah, dokter dilanjutkan kembali sebelum ke closing statement ya. Ya. Jadi sebenarnya tadi nyambung yang aku tanya, tips-tips dari dokter sih yang pada saat 40 hari untuk dipantau lagi sebenarnya ini pasca VILAC ini sendiri supaya recovery-nya jadi jauh lebih oke gitu ya. Sebenarnya nggak ada saran khusus atau mungkin ada juga sih untuk mungkin modifikasi lifestyle seperti apa barangkali? Ya, yang penting adalah perhatian untuk merawatnya, ya benar-benar telaten untuk merawat luka tersebut, yaitu dengan beberapa protokol yang saya berikan seperti rendam dengan menggunakan larutan PK, lalu dengan tampon yang baik, menggunakan salep yang baik, terus dengan pola makan juga yang baik, ya tentu dengan kaya serat, ya buang air besarnya juga harus lancar, dan kalau nggak lancar harus lapor kenapa nggak bisa lancar, gitu ya. Terus kita pantau seperti itu, dan juga aktivitas juga tidak boleh terlalu yang berat dulu, gitu ya, yang berat dulu misalnya olahraga berat atau berenang yang terlalu lama gitu ya. Jadi kalau sekedar untuk rekreasi itu oke. Lagi di masa pandemi ini ya mungkin untuk ya itu jadi agak terbatas juga ya aktivitasnya. Sangat terbatas. Jadi ya kurang lebih ditahan 40 hari ya, setelah itu mudah-mudahan sudah tertutup dan bisa melakukan aktivitas secara normal. Oke deh, kalau ada yang mau bertanya langsung ke Instagram atau YouTube dokter bisa dilihat di sini ya, atau di follow, di like, share, subscribe, komen, apalagi itu dok. Surgeon 27, like, subscribe, and share. Oh asik, keren banget nih dokter YouTube dokter. Oke, dokter karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini, apalagi tadi dengar kasus yang udah terbuka kok seperti itu ya gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya sih lebih ke ini kalaupun bisa dicegah juga caranya bagaimana, dan kalaupun dengan VILAC juga apa yang perlu diperhatikan juga gitu ya dok ya. Baik ya, jadi fistula ani ini bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, walaupun memang sering kambuh, ya penyakit ini diusahakan bisa sembuh. Oleh karena itu tetap waspada, jaga anal hygiene ya. Bila ada abses atau bisul harus segera konsultasi ke dokter. Bila penanganan awal tidak berhasil, dan jangan malu untuk berdiskusi dengan dokternya. Teknik apa yang dipergunakan, resiko operasinya bagaimana, ya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada miskomunikasi di kemudian hari itu. Begitu ya dok ya. Baik. Dokter terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Kasih buat pemirsa juga. Sukses selalu untuk dokter Tony ya. Baiklah. Dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.